Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Podcastnya Anak 16. So, hari ini kita mau bahas tentang suatu topik yang relate banget sama para pelajar, yaitu pendidikan di era new normal. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, yuk kita kenalan dulu yuk sambil lepas masker ya. Oke, halo, kenalin nama aku Salma. Nama aku Ima. Dan aku Chelsea. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke topiknya, kita mau flashback dulu setahun lalu pas pertama kali pandemi masuk ke Indonesia. Nah, pas diumumin ke para pelajar itu sekitar bulan apa ya? Maret gak sih? 2020. Iya, sekitaran pertengahan Maret, dan itu lagi hektik-hektiknya ujian nasional buat kita yang kelas 9 ya waktu itu. Nah, aku mau nanya dulu nih ke Ima sama Chelsea. Keadaannya dan perasaannya kapan itu pas abis diumumin libur 2 minggu, itu gimana? Aku sendiri ya. Iya. Kalau aku tuh kayak ngerasa excited banget guys. Karena kita kan fokus ke tryout sama uprak-uprak gitu kan. Nggak ada space buat rest. Lah terus ada pengumuman nih 2 minggu libur, kan enak banget buat wibu gitu loh. Kayak tiba-tiba free time-nya Iya, banyak ya? Banyak banget, iya. Kalau aku sih sebenarnya agak kesel ya, karena waktu itu ada kegiatan ujian praktek dan semuanya tuh udah siap. Besok perform tiba-tiba libur kan kayak ngapain aja gitu kan. Ya udah akhirnya terima nasib. 2 minggu tambah 2 minggu tambah 2 minggu sampai akhirnya jadi 2 tahun. Kayak kita dari yang awalnya udah mau lulus SMP, sekarang malah udah mau lulus SMA juga pandemi ini itu ya. Aduh. Terus abis kita flashback nih, kita yang kasarannya udah 2 tahun pembelajaran secara online, terus kalau bisa disebut kita kayak udah seniornya pembelajaran jarak jauh ya. Apa sih perbedaan yang paling terasa banget dari yang awalnya semuanya serba luring, terus sekarang semuanya full daring? Apa sih perbedaan yang paling kerasa banget? Well, in my opinion ya, kita tuh harus dipaksa banget buat adaptasi. Karena kita kan kayak terbiasa luring kan, ketemu sama guru tiap pagi mandi, ya kan. Kalau daring kita nggak pernah mandi, nggak pernah mandi. Ya itu terus kita juga harus mandiri banget karena ngontrol diri sendiri itu kan juga susah. Kayak gitu sih kalau aku. How about you? Kalau aku sih lebih ke pemahaman materinya ya, karena kan kebanyakan kalau materi daring itu kan gurunya cuma ngasih PPT doang kan, jarang banget kan yang kayak dijelasin gitu. Jadi ibaratnya kita tuh harus ngontrol diri sendiri seperti yang dibilang Ima juga, dari kayak belajar sendiri apa sendiri, jadi kayak jadi kayak terasanya malah belajar sendiri sama sekolah tuh nggak ada bedanya kan? Gitu. Kalau aku sih perbedaan yang paling kerasa banget itu kita kayak terasa jadi remaja jompo nggak sih? Kita yang awalnya biasanya sekolah dari jam 7 pagi sampai 3 sore itu kayak kuat-kuat aja, terus lanjut ekskul, Sabtunya tetap main. Nah sekarang yang di depan laptop dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang aja udah pegel semua. Iya benar. Aku juga ngerasa gitu sih. Kayak jadi tulangnya tuh usia 80, padahal kita masih 17-an tahun ya kan? Ya, you know guys, kayak honestly ya, aku tuh sampai ada koyok sama balsem. Dan aku tiap hari pakai minyak kayu putih. Jadi kayak orang tua banget. Aduh. Terus ini nih, kalau misalnya kalian sering baca berita mungkin di Instagram atau di Line Today, itu kan mereka juga suka bahas tentang hubungannya pendidikan era new normal ini dengan kesehatan mentalnya para siswa, juga para pengajar kan, dimana kadang ada siswa yang dia itu berangkat sekolah terus main sama temen-temennya itu buat refreshing, tapi sekarang malah dituntut buat selalu stay at home kan, karena semua sekolah di rumah, kegiatan-kegiatan di rumah, juga kita harus mengurangi keluar rumah juga kan. Nah itu kan berdampak juga ke mental health tiap-tiap orang. Nah kalau buat Ima sama Chelsea sendiri mungkin ada pengalaman juga? Aku pernah sih, jadi kayak waktu kemarin banget tuh aku kan baru ulangan fisika nih. Harian Kamu kita berapa? Aku dapat 90 sih, alhamdulillah. Duh, aku IPS nggak ada fisika ya. IPS. Iya, jadi Anak IPA. Aku dapat nilai itu sekitar 7 ya, 7 karena memang nggak belajar, dan mama aku tahu, jadi kayak dibandingin, kok kamu sama dia dengan dia sih, kayak Jadi malah di-compare ya. kayak anak mana sih yang kayak hatinya tuh nggak sakit ketika dibandingin sama orang tua sendiri gitu kan. Ya itu. Kalau Ima gimana? Ya kalau aku sendiri juga ya, kita kan ulangan nih ya, tapi nggak tahu salah kita tuh di mana, tiba-tiba keluar nilai.
Dan kita kan harus butuh pembahasannya juga untuk evaluasi diri. Salahnya kita di mana, nggak pahamnya di mana gitu. Ya kayak sekarang tuh jarang ada pembahasan. Iya, benar. Kalau aku sih lebih ke karena aku orang extrovert ya, aku yang biasanya selalu keluar rumah dan selalu sosialisasi sama orang. Karena pandemi ini tuh kayak waktu sosialisasinya berkurang dan aku yang di rumah aja tuh malah justru ngerasa capek banget. Kayak kalau misalnya aku di luar tuh aku ketemu orang itu tuh ngerasa energiku tuh Charge kecas lagi gitu. ya. Iya. Kalau misalnya di rumah tuh malah capek sih. Terus ini nih kalau misalnya worst case-nya ya, pandemi itu berlanjut. Pandemi berlanjut, terus kasusnya naik dan kita ternyata harus ngehadepin pembelajaran online tuh lebih lama lagi. Nah, menurut kalian apa sih yang perlu dikembangkan dan diperbaiki lagi dari pembelajaran online yang sudah kita lewati 2 tahun ini? Kan ini kayak udah mau 2022 ya. Apa sih sebenarnya yang perlu dikembangin lagi dari online learning ini? Karena kita nggak tahu kan kayak misalnya suatu saat nanti bisa aja metode ini tuh mau dipakai meskipun pandemi udah selesai gitu. Kalau aku sih kita lihat secara generalnya aja ya, kayak kita kan sama-sama pelajar nih kan pastinya di mana kita belajar itu si niatnya dari kita sendiri kan juga harus ditanamin lagi gitu kan. Selain itu juga masalah provider, ya nggak sih? Jaringan sih. Kalian pernah nggak kalau misalnya lagi meeting presentasi tiba-tiba buffering kan siapa sih yang nggak kesel ya kan? Jadi mangkal banget. At least pemerintah ini bisa kayak mungkin Mengembangkan. memfasilitasi atau ya kayak minimal jadi 4G ke 5G atau 6G mungkin kalau bisa. Jadi kayak ngikutin perkembangan juga kan. Kalau aku sendiri sih ya, aku ada tips nih. Ya kan kita Apa udah tuh? Asik nih. senior online learning gitu ya. Kalian tuh harus bikin schedule atau jadwal karena kita tuh biar nggak keteteran gitu guys. Kan namanya kan kita kayak ngontrol diri sendiri tuh tadi kan. Sama kalau ada tugas itu bikin to do list. Jadi nggak lupa. Kadang kan ngumpul itu lupa nggak sih? Ya kan? Jadi kayak buat di kalender gitu Iya, ya. gitu. Kalau aku sih apa yang perlu diperbaiki dari online learning ini lebih ke gimana kita sebagai pelajar yang menerima pelajaran sama pengajar yang menyampaikan pembelajarannya, kayak yang tadi dibilangin sama Chelsea, kayak guru itu jangan cuma ngasih materi aja PPT. tapi juga dijelaskan. Terus kalau bisa kasih pembelajaran yang interaktif meskipun jarak jauh, jadi tetap ada yang tanya jawab. Kalau habis ujian tetap diadain pembahasan kayak gitu juga. Terus kita sebagai siswa juga kalau join meet jangan ditinggal tidur. Kayak kita harus tetap pay attention juga ke gurunya gitu. Jadi kita harus saling menghargai aja sih sebenarnya. Saling support gitu Iya, ya. sama ya itu tadi provider juga yang apa itu namanya kayak misalnya di tempat-tempat terpencil atau di daerah-daerah itu kan mungkin mereka kehalang di jaringan sih. Terus ini aku kemarin habis scroll juga di Wikipedia sama di Google juga tentang data pusat statistik. Dia tuh bilang kalau hasil sensus 2020 jumlah penduduk Indonesia tuh didominasi banget sama anak muda, yaitu generasi kita yang nantinya tahun 2045, ya tahun 2045 itu kita yang bakal gantiin pemerintahan, di mana kita nanti tuh bakal bekerja, mengambil alih negara, kayak kita yang bakal ada di atas sana gitu kan. Nah, terus banyak banget orang-orang yang underestimate generasi kita karena kita kasarannya nggak terjun langsung kan. Kita lebih banyak dari rumah, lebih banyak praktek sendiri daripada praktek di lapangan langsung. Nah, apa sih pendapat kalian dari diri kalian sendiri kalau tentang underestimate orang-orang ke generasi kita yang katanya nggak praktek langsung gitu? Kalau aku sendiri sih bukan tim yang underestimate juga ya, cuma nggak menyalahkan juga nggak terlalu membenarkan juga. Karena emang di mana-mana nih ya kan kayak orang tuh lebih percaya sama yang udah kelihatan buktinya langsung ya kan. Gitu. Jadi kalau lihat kita beneran belajar, beneran praktek kan otomatis kita kayak bener-bener siap gitu kan untuk ngadepin tantangan yang lebih banyak lagi gitu. Kalau aku sendiri sih ya, kita nggak kalah sih sama mereka yang langsung terjun langsung ya. Karena secara nggak langsung kita punya soft skill tersendiri dan kita lebih modern nggak sih? Karena kita tahu teknologi gitu. Sama juga selain itu kan ada apa namanya skill-skill yang bisa kita asah kayak dari webinar kan banyak, olimpiade juga banyak juga. Kayak yang lain gini kan, kayak kita ini secara nggak langsung dituntut untuk menggali lebih dalam karena kan kita misalnya materi nggak dapat secara langsung, kita lebih dapat PPT terus nggak dapat penjelasan dari orang yang langsung lah. Kita tuh secara nggak langsung tuh kayak mau menggali sendiri gitu loh, apa sih ini, apa sih itu. Jadi kayak kita lebih banyak berusahanya, lebih mandiri juga. Kalian ngerasa nggak sih kayak era new normal ini kita beda loh. Dulu itu ada penyitaan HP kan, sekarang kan HP semakin normal kayak udah normal banget. Ya kayak kalau nggak bawa HP itu nggak bisa ujian, nggak bisa bahkan materi di situ nggak bisa ikut pembelajaran jarak jauh juga.
Terus apalagi ya guys, kayaknya udah banyak banget nggak sih yang kita bahas? Banyak banget. Udah throwback juga dari awal pandemi juga sampai sekarang juga oke. Udah Culture itu apa udah tuh berbeda tahu banget. apa aja yang perlu dikembangin, perbedaan luring daring sekarang. Kayak kayaknya udah cukup nggak sih yang kita Udah cukup bahas? sih. Thank you banget ya Chelsea, thank you Ima. Thank you juga ya sama. Kita ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Dadah.